Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini masih Yohanes 17, doa Tuhan Yesus. Dan tema yang kita angkat dari doa ini adalah soal pengutusan. Mari kita baca ayatnya. Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, ini kata Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi dalam doa Tuhan Yesus ini dia mengatakan bahwa sebagaimana Bapa di sorga mengutus dirinya, maka dia juga mengutus murid-muridnya ke dalam dunia. Nah, persoalannya dunia di sini, Bapak Saudara, dari konteksnya kita tahu ini adalah sistem keagamaan. Karena dari pasal 13, 14, 15, 16, 17 itu berulang-ulang Yesus bicara soal dunia. Yang dimaksud itu adalah sistem keagamaan Yahudi, ya, agama Yahudi, Yudaisme pada waktu itu yang membunuh Tuhan Yesus, ya. Kalau sudah melihat di sini ayatnya yang paling jelas itu Yohanes 15 ayat 25, tetapi dikatakan di sini firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka. Nah, mereka ini adalah dunia yang dimaksud Yesus itu. Jadi dunia itu ada kitab Tauratnya. Jadi udah jelas ini adalah Yudaisme. Jadi dalam doa ini di sini dikatakan ayat 19-nya, aku menguduskan diriku bagi mereka. Ayat yang kini bukan 19, ayat ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi kembali, mari kita lihat dulu sebentar mengenai pengutusan ini, ya. Bagaimana, apakah pentingnya ini, ya. Saudaraku, istilah utus, ya, utusan itu, apostelo itu, ini munculnya dalam perjanjian baru ada 132 kali. Dan di pasal 17 ini saja Yesus menggunakannya 7 kali dalam doanya, ya. Jadi dalam doanya Tuhan Yesus mengucapkan 7 kali soal diutus ini. Dan di Injil Yohanes ini istilah pengutusan itu, apostelo itu 28 kali dan paling banyak, ya, dari Injil-Injil lain. Jadi di sini jelas bahwa soal pengutusan ini soal yang penting, ya. Jadi kalau kita ingat lagi juga doa Tuhan Yesus di sini Lazarus, ya, peristiwa Lazarus itu pasal yang ke-11 itu dikatakan di sini Tuhan Yesus berdoa sebelum dia membangkitkan Lazarus. Dia berdoa dulu. Dia bilang ini tujuan doanya, mujizat harus terjadi. Tujuannya begini, supaya mereka percaya, nih Yohanes 11 ayat 42, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi soal pengutusan ini sangat penting, bahkan membuat mujizat Lazarus ini pun supaya orang-orang yang berdiri sekitar Yesus itu tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapa, ya. Dan bahkan hampir dalam setiap perdebatan, ya, antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin di Injil Yohanes ini, selalu Yesus membicarakan soal dirinya yang diutus oleh Bapa, ya. Jadi masalah pengutusan ini begitu penting, ya, menjadi satu tema dalam Injil Yohanes ini yang harus kita bicarakan. Dengan catatan kita harus tahu bahwa sebagaimana Tuhan Yesus diutus oleh Bapa ke dalam sistem keagamaan Yahudi pada zamannya itu, Yudaisme, demikian juga Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia. Secara khusus itu maksudnya ini, ya, tentu kita disuruh memenangkan dunia dalam arti keseluruhannya. Tapi kalau kita lihat konteksnya, maka Tuhan mengutus kita kepada dunia keagamaan di zaman kita ini, ya, sistem keagamaan
di zaman kita ini. Nah, mari kita melihat beberapa poin di sini. Yang pertama, barangkali kita perlu membahas bahwa setiap orang yang mau diutus tentu dipersiapkan. Ya, lihat contoh aja langsung lah. Ya, dan dipersiapkannya ini cukup menarik. Ini dipersiapkan di luar sistem keagamaan di zamannya itu. Saya beri contoh, Yohanes Pembaptis misalnya. Dia diutus juga kepada Yudaisme dan dia dipersiapkan di padang gurun. Ya. Di sana dia dipersiapkan sebelum dia pada waktunya berbicara kepada Yudaisme. Demikian juga Tuhan Yesus. Dia ini juga seorang yang dipersiapkan juga di padang gurun. 40 tahun dia 40 hari berpuasa dulu padang gurun, dicobai oleh iblis, ya. Demikian juga murid-murid ini, ya. Tuhan Yesus bilang, kamu bukan dari dunia, ya. Dikatakan mereka dari dunia, tapi aku mengambil itu. Kata Tuhan Yesus, aku mengambil mereka dari dunia. Sebab itu mereka itu bukan bagian daripada dunia. Murid-murid Tuhan Yesus itu. Ya. Jadi kita lihat di sini. Orang yang dipersiapkan ini untuk diutus ke dunia ini. Dia dipersiapkannya di luar sistem itu. Baik Yohanes Pembaptis, baik Tuhan Yesus. Dan nanti kita lihat murid-muridnya tidak punya mimbar di dalam sistem keagamaan di zamannya itu. Ya, baik Yohanes Pembaptis itu, bahkan dia itu keturunan imam, tapi dia tidak punya bagian di dalam bait suci dengan segala korban persembahannya, ya. Mereka itu orang-orang yang di luar sistem itu, berbicara ke dalam sistem itu, diutus ke dalam sistem dunia ini, sistem keagamaan. Jadi baik Yohanes Pembaptis, baik Yesus, baik murid-muridnya, semuanya berada di luar sistem keagamaan, tapi mereka bersaksi ke dalam sistem itu, ya. Nah, jadi saya mencoba dulu menjelaskan, ya, karena banyak orang nggak terlalu yakin sistem keagamaan ini sebenarnya apa sih, ya, nggak terlalu menyadari gitu ya, bahwa sistem keagamaan itu ada. Dan dia memiliki kekuatan yang sedemikian, bahkan bisa membuat orang yang paling diurapi sekalipun bisa menyimpang, ya. Bahkan di ujung pelayanannya biasanya bahkan bisa berkasus, ya. Itu karena sistem keagamaan itu, ya. Nah, karena nilai-nilainya sistem keagamaan ini udah jelas ini. Ya, coba dulu kita coba mengidentifikasi. Saya sudah berkali-kali bicara. Sistem keagamaan ini dibangun oleh 3 ajaran. Ajaran Izebel, ajaran Bileam, dan ajaran Nikolaus. Tapi banyak orang merasa, itu seperti nggak real gitu ya. Seperti nggak punya kekuatan gitu. Sistem keagamaan ini. Jadi, coba dulu kita melihat salah satu nilai dalam dunia keagamaan itu, yaitu dalam nilai-nilai kesuksesannya itu. Kalau sistem keagamaan, baik Yudaisme maupun dunia kekristenan saat ini, nilainya sama. Yaitu sukses itu haruslah yang bisa dilihat dengan mata jasmani, bisa diukur. Ya, kalau dalam Yudaisme itu, kenapa Yudaisme sampai detik ini dia menolak Yesus sebagai Mesias? Padahal kalau dipikir-pikir, ya kan, Yesus disalib tahun 30, itu Israel sebagai bangsa itu dihajar oleh Roma itu tahun 70. Sampai tahun 1948 nggak punya negara. Tapi kalau kita yakinkan, lihat, karena kalian menolak Yesus, saya itulah dibuang dari tahun 70 sampai tahun 1948. Nggak akan mereka terima. Mereka akan bilang begini, bagaimanapun, saya sering lihat di YouTube itu, rabi-rabi orang Yahudi itu, kenapa dia nolak Yesus, dia bilang gini, pokoknya kami nggak butuh misionaris Kristen. Kami sudah jelas Yesus itu bukan Mesias. Kenapa? Karena dia disalib. Karena bagi orang Yahudi, kalau sukses, kalau dia benar-benar Mesias, dia mestinya ahli perang, ahli politik, ahli ekonomi, dan dia punya istana, berperang dan menang. Ya, misalnya dia berharap pada zamannya berperang dengan Roma,
Pendeknya sesuatu yang jelas dengan mata jasmani, saya bisa tahu ini yang benar-benar raja orang Israel. Kalau raja orang Israel kayak Yesus, nilai-nilainya nggak jelas gitu, nggak bisa, ya. Sama dalam dunia kekristenan juga, nilai-nilai kesuksesan itu ya harus jelas dengan mata jasmani. Kalau seorang bilang saya gembala sidang, berapa jemaatmu? Itu jelas itu. Berapa asetnya, gedungnya sebesar apa, dan sebagainya. Itu kan, dan keluarganya bagaimana, banyak masalah tuh enggak? Kalau banyak masalah kurang diberkati tuh, ya. Jadi jelas ukuran atau nilai sukses dalam dunia keagamaan itu jelas jasmani, jelas bisa diukur. Nah, ini walaupun nggak diucapkan ya, tapi sebenarnya semua pemimpin dalam dunia keagamaan itu, dalam dunia kekristenan akan mengatakan seperti itu dalam hatinya. Orang yang diberkati ya haruslah dia dihormatilah, ya, dihargai, ada keberhasilannya lah, ya, suksesnya mana, ya. Jadi tidak bisa bilang saya sukses, saya diberkati Tuhan. Mana buktinya? Nanti orang bilang kan gitu. Jadi jelas nilai dalam dunia keagamaan ini, suksesnya itu jelas yang jasmani, dan itu jelas real ada. Dan banyak sudah orang korbannya. Karena nilainya yang jasmani ini, tadinya dia begitu spiritual, melayani sungguh-sungguh, dia nggak peduli apakah dia disambut atau tidak, dikasih uang atau tidak, dia terus melayani Tuhan, lama-lama nggak gitu lagi. Saya mulai ini dengan kesaksian lah, untuk memberi kepada saudara kepastian ya, bahwa dunia keagamaan itu real. Sistem keagamaan itu betul-betul suatu kekuatan yang bisa menyimpangkan orang dari pengabdiannya kepada Tuhan, ya. Nah, ini saya bercontoh kesaksian pribadi lah, ya. Saya berikan kesaksian pribadi dulu. Jadi ini pernah saya kasih tahu pada waktu yang lalu, tapi sekarang ini saya menjelaskan ini dalam kaitan supaya bagi saudara tahu bahwa sistem kekristenan itu adalah satu kekuatan yang real, yang bisa membuat orang menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, jadi begini. Jadi waktu saya mahasiswa tahun 80, saya masuk itu kami sudah melayani di sana, ya, melayanilah dengan semangat yang, kalau kami istilahnya semangat 45 ya, semangat luar biasa. Kadang-kadang kuliah pun agak diabaikan sedikit gitu. Pelayanan sana sini, kebetulan waktu itu Fakultas Teknik kita kayak perintis begitu ya, khotbah ke fakultas lain, bahkan ke kampus-kampus yang lain, ya. Semangat sekali kita melayani, nggak peduli lah, pokoknya nggak ada pikiran kita tentang uang, nggak ada sama sekali kita mikir soal uang, karena waktu itu kan masih ada orang tua yang mendukung lah, setidaknya ongkos-ongkos aja lah. Jadi melayani semangat, ya. Setelah itu kalau udah masuk nanti dalam dunia kerja, di sana ada uang, jabatan, bisa lain kami itu. Banyak saya lihat teman-teman saya juga sudah lain, ya. Nah, saya bersaksi dulu. Setelah saya lulus tahun 1987, ya, suatu sore saya sedang duduk-duduk dan berpikir kira-kira bagaimana ini, ya. Waktu mahasiswa memang melayani, tapi setelah lulus apakah saya akan bekerja sambil melayani, atau yang saya ngerti dulu tuh, apakah saya full time melayani begitu. Nah, ini tanggal 28 September, ya, ini ada bukunya nih, tanggal 28 September tahun 1987. Di sinilah Tuhan berbicara dalam batin saya dengan jelas sekali, jam 5 sore itu, 28 September tahun 87. Di dalam berkata, pergi ke toko buku Immanuel, beli buku yang ada kotaknya. Ini dia bukunya nih, yang ada kotaknya. Ini buku Watchman Nee, The Church and the Work, atau Gereja dan Misi, ya. Setelah saya mendapatkan buku ini, saya baca buku ini, saya pelajari, dan saya dapat kesan bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani menurut prinsip-prinsip yang tertulis di buku ini, ya. Nah, mulailah saya melayani, ya. Saya terjemahkan dulu, bagikan ke teman-teman, siapa yang setuju, ayo kita melayani sama-sama. Akhirnya mulailah kita. Ada 8 orang waktu itu, ya. Tahun 90 mulai kita resmi 8 orang
kebaktian kita ya hari Minggu. Ini dalam beberapa waktu cepat juga karena banyak terjadi mujizat ya. Kami juga banyak puasa, banyak berdoa dan sebagainya semuanya lah. Hanya dalam beberapa tahun juga sebelum pecah itu barangkali udah hampir 400 atau 500 orang ya. Ada beberapa tempat kebaktian kami waktu itu. Dan 5 penatuannya, pemimpin ini cuma pendeta ya 5 ini. Jadi saya masuklah cebur ke dalamnya. Waktu itu saya bukan seniornya. Jadi saya hanya ikut aja gitu ya. Dan sebenarnya saya sudah menyimpang dari jalan ini. Dari apa yang tertulis di buku ini, panggilan saya. Ya. Kenapa saya menyimpang? Saya masuk ke dalam sistem itu. Di mana nilai-nilai suksesnya itu ya ini. Yang jelas kelihatan. Jadi kami pun mengejar jumlah jemaat. Kami mengejar juga fasilitas. Kami mengejar semuanya yang kelihatan lah. Ya. Nggak munafik itu. Kita nggak, memang kita jelas itu. Dan itu kita ajarkan. Ya. Jadi setelah itu untunglah pecah dia. Ya. Nah itu setelah 10 tahun saya berjuang di dalam sistem itu, saya dikembalikan Tuhan. Disadarkan lah kira-kira. Kamu sudah menyimpang dari panggilan yang tertulis di buku ini. Nah, keluarlah saya. Ya, tahun 2000 itu. Resmi saya bikin surat ke sinode, saya berhenti jadi pendeta. Nah itu saya selama 20 tahun lah katakan ya, sampai sebelum COVID ini. Ini sebenarnya saya masa berdiam diri. Ya bukan berarti saya nggak ngerjain apa-apa ya, saya ngerjain juga bantu-bantu teman proyek kalau ada ya, melayani sana sini, bahkan sempat juga ngajar teologi 10 tahun kurang lebih. Tapi sebenarnya saya sedang bertanya lah di hadapan Tuhan. Rupanya Tuhan itu sedang persiapkan saya sebenarnya selama 20 tahun. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020 nih saat ini setelah COVID. Jadi selama 20 tahun ini Tuhan persiapkan saya untuk agar saya siap untuk diutus ke dalam sistem keagamaan itu. Karena ketika tahun 1987 saya dipanggil, saya terjun ke dalam, saya terbawa arus. Sementara ini Watchman ini dia bikin biografi seorang yang membuat judulnya Against the Tide, melawan arus. Memang Watchman ini di zamannya itu dia melawan arus. Dan dia kuat, berhasil ya. Bahkan dia setelah hampir 20 tahun di penjara komunis dia mati. Luar biasa ini ya. Nah saya enggak, ke bawah arus saya. Ya. Jadi Tuhan keluarkan saya dulu dari sistem keagamaan itu dengan caranya lah. Dengan caranya pecah itu dan macam-macam lah. Keluar saya. Nah 20 tahun inilah dari tahun 2000 sampai 2020 ya. Saya katakanlah berdiam diri di situ. Dipersiapkan Tuhan ya untuk, saya pikir saya udah ditolak karena udah gagal kan. Ini panggilan saya jelas, Tuhan bicara. Jadi panggil untuk membangun gereja dan misi seperti yang di sini. Saya jadi bikin yang lain ya. Sesuai dengan nilai-nilai sukses yang ada di dalam sistem keagamaan itu. Ya, akhirnya persiapkan 20 tahun melalui COVID ini. Banyak orang justru pelayanannya kelihatannya runtuh begitu ya. Nggak bisa lagi ibadah di gedung. Nggak bisa lagi pertemuan macam-macam lah. Yang tadinya diundang khotbah-khotbah sana-sini. Ya, dapat salam tempel apa istilahnya. Kalau saya dulu kita bilangnya salam Pentakosta. Habis khotbah dapat lah itu. Aja sekarang udah merosot ya, banyak teman-teman yang masih dalam itu merosot. Tapi justru saya terbalik. Justru melalui COVID ini Tuhan kembali mengingatkan saya. Sudah waktunya sekarang kembali ke dalam panggilan semula. Ya, panggilan semula untuk membangun gereja dan misi, tentu dengan modifikasi lah ya. Dengan situasi yang disesuaikan dengan saat ini, ya. Ini di sini ibadah paling tidak ada di gedung ini, semuanya di rumah-rumah. Ya. Kalau di China ini pergerakan ini, Watchman ini little flock dibilangnya. Jadi melalui COVID ini justru Tuhan kembalikan saya untuk sekarang ini mulai ya. Saya diutus kembali ya ke melayani
dalam sistem keagamaan ini, tapi membangunnya prinsip sesuai ini. Saya nggak mau lagi nyimpang ke kiri atau ke kanan, ya. Mau sisa hidup saya ini, saya mau menyelesaikan panggilan saya. Nggak peduli orang mau ngomong apa tentang saya, nggak masalah. Pokoknya saya mau selesaikan panggilan hidup saya yang saya pernah gagal karena sistem keagamaan. Itu namanya kekuatan, saudaraku. Jangan lagi saudara mikir, keagamaan sistem ini nggak ada lah, kita tetap bisa beribadah aja. Oh, nggak bisa. Ini dunia keagamaan ini sama seperti kalau orang Israel itu dia diperbudak di Mesir, ya. Jadi ginilah ya, gimana saya bilang meyakinkan ya bahwa sistem ini memang ada. Kadang-kadang COVID itu kita merasa nggak ada ini COVID ini. Padahal begitu nanti ada mati, mungkin orang-orang yang dekat kita, yang kita kenal mati karena COVID, baru kita tahu COVID itu ada rupanya. Ini sistem ini, keagamaan ini ada betul, ya, dan dia telah membunuhnya, korbannya banyak. Bahkan hamba Tuhan yang terkenal sekalipun bisa jatuh oleh karena sistem ini. Salah satu nilai yang tadi itu saya bilang sukses itu, sukses jasmani, ya. Jadi melalui kesaksian ini apa yang mau saya sampaikan, bahwa saya dipersiapkan bahwa orang yang mau diutus ke dalam dunia keagamaan ini, Bapak saudara, harus dipersiapkan, ya. Karena dunia kali ini Yesus sampai berdoa 3 kali, dia berdoa nih, jagai Tuhan. Kita udah bahas itu. Murid-murid doain sama Tuhan, jagai Tuhan, lindungi mereka, ya, daripada si jahat ini. Karena dunia keagamaan ini ya kita tahu lah bapaknya siapa kan. Iblis itu bapaknya. Makanya Yesus bilang sama para di pasal 8 itu, orang Farisi, ahli Taurat itu, Yesus, kenapa Yesus bilang, kenapa kamu nggak bisa ngerti bahasaku? Ya karena bapakmu iblis. Ya, ini kalau Yesus jelas ya. Jadi sistem keagamaan ini real, dan orang yang mau diutus ke dalam dunia keagamaan itu betul-betul harus dipersiapkan di luarnya. Kalau kasus saya kesaksian saya 20 tahun saya dipersiapkan di luar sistem itu. Ya, dalam kesendirian lah ya. Banyak berdoa, banyak belajar saya di situ. Baik, yang poin pertama dipersiapkan. Baru yang keduanya diutus. Masuk kita ke dalam sistem itu. Ya. Ya memang di sini aku mengutus kami seperti domba ke tengah-tengah serigala. Harus cerdik, harus tulus, ya. Jadi barangkali nanti kita akan bicara lebih jauh lagi mengenai bagaimana kita harus melayani di dalam sistem ini. Ya, intinya ya harus tulus, harus cerdik, tapi ya kalau enggak dimakan kita oleh sistem ini, ya. Jadi sebagai kesimpulan dulu, kita tutup dulu ini mengenai pengutusan ini. Pertama, saudara dan saya diutus ke dalam sistem keagamaan, tapi perlu dipersiapkan. Karena sistem ini bukan main-main. Ini dia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan bahkan orang yang paling diurapi sekalipun. Ya, udah banyak contohnya. Nggak usah lah saya baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri itu udah banyak contohnya. Ya. Jadi, saudaraku, yang kedua, mengapa? Ya, saya mau bertanya, mau sampaikan sesuatu ini. Mengapa banyak orang kayaknya nggak sadar bahwa kekristenan itu sudah menjadi sistem, bahwa ada kekuatan yang menarik seorang itu menjauh dari Tuhan, dari panggilan Tuhan. Karena begini, saya bercontoh beginilah yang terakhir ya, sebagai kesimpulan ini. Karena gini, kalau saudara dalam satu ruangan ya, ada orang banyak makan durian di situ. Kalau saudara nggak makan durian itu, saudara akan merasakan tajam sekali bau durian itu. Tajam sekali bau durian itu. Tapi ketika saudara makan dia, 1, 2, 3, maka penciuman saudara nggak tajam lagi. Saudara nggak akan menyengat, ya, karena tersengat karena bau durian itu. Nggak lagi. Kenapa? Karena sudah ikut di dalamnya, ambil bagian di dalamnya. Nah ini saya berikan contoh, ini analoginya begini. Kenapa orang nggak sadar bahwa ada sistem keagamaan yang melawan Tuhan? Kenapa? Ya karena mereka ada di dalamnya, ambil bagian di dalamnya. Istilahnya makan durian juga di dalamnya, ya.
Ya menikmati juga semuanya itu. Jadi bagaimana bisa lagi peka? Ya. Malah menganggap orang aneh. Oh, kamu aneh sendiri. Semua juga orang begini kok, melayani begini kok. Nah, itu jadinya nggak peka lagi. Ya. Jadi dari kesimpulan yang pertama ini, orang memang selain diutus ke dalam dunia harus dipersiapkan. Nggak ada jalan lain, Bapak Saudara. Dan dipersiapkannya di luar. Kalau Alkitab ini selalu padang gurun. Contohnya Musa. Sebelum diutus Musa tetap harus dipersiapkan dulu. 40 tahun di padang gurun. Ya. Daud juga. Ketika dia di luar sistem Saul. Dibentuk. Ya. Yusuf juga begitu. Semua orang-orang yang diutus Tuhan itu ke dalam sistem itu harus dipersiapkan di luar sistem itu. Puji Tuhan, semoga Bapak Saudara sharing ini bisa jadi berkat. Enggak semua orang diutus untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang gimana. Diutus jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kerja di mana, itu tetap akan berhadapan dengan sistem itu. Ya. Dan harus dipersiapkan supaya sukses, dalam arti sukses dalam Tuhan ya. Karena sukses dalam sistem ini lain ini, udah jelas jasmani itu. Ya. Sukses dalam sistem itu jasmani. Tapi kalau sukses dalam Tuhan, itu pertumbuhan hayat dalam batin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.